Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan, nama saya Praditya Gunawan, biasa dipanggil Adit. Saya berusia 19 tahun dan berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Saya merupakan calon siswa AMA 5 dengan nomor registrasi 099. Saya merupakan lulusan dari SMK Negeri 1 Paron dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya ingin menjadi siswa AMA 5 dan alasan saya mengapa saya layak menjadi siswa AMA 5. Alasan saya mengapa saya ingin menjadi siswa AMA 5 adalah perkembangan ilmu otomotif yang berkembang secara pesat seiring perkembangan zaman mendorong diri saya untuk belajar lebih dalam dan mengembangkan ilmu otomotif saya di program AMA 5 ini. Karena program AMA 5 ini merupakan program beasiswa yang sangat bagus dan sangat menjanjikan. Dan alasan saya mengapa saya layak menjadi siswa AMA 5 adalah saya mempunyai semangat, minat, dan ketertarikan yang tinggi di dunia otomotif. Selain itu, saya juga mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan komitmen yang kuat dalam melakukan sesuatu. Sehingga jika nanti saya bisa menjadi siswa AMA 5, saya akan melakukan yang terbaik untuk program AMA 5 dan melakukan yang terbaik untuk Mercedes-Benz. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang cooling system atau sistem pendinginan. Jadi, apa sih pengertian dari cooling system atau sistem pendinginan itu? Pengertian dari cooling system adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur kerja mesin dalam kondisi yang ideal dan agar tidak terjadi overheating pada mesin. Pendinginan mempunyai prinsip melepaskan panas ke udara. Tipe pendinginan ada dua, yaitu dilepaskan langsung ke udara dan disebut pendinginan udara, dan tipe fluida sebagai perantara atau disebut dengan pendinginan air. Lalu, mengapa mesin sangat perlu sistem pendinginan? Mesin sangat perlu sistem pendinginan karena mesin bekerja secara terus-menerus. Hal ini akan menimbulkan panas yang cukup tinggi pada mesin, sehingga jika tidak adanya sistem pendinginan, maka ini tentunya akan mengganggu kinerja mesin. Selain itu juga berbahaya untuk keamanan dan akan merusak mesin itu sendiri. Di sini saya membagi materi pembahasan menjadi 3, yaitu yang pertama, komponen utama dan fungsi, 2, cara kerja cooling system, dan 3 adalah manfaat lainnya dari cooling system. Yang pertama, kita menuju pada komponen utama dan fungsi. Di sini terlihat ada sebuah radiator. Fungsi dari radiator ini adalah untuk mendinginkan air dari water jacket dengan bantuan kipas radiator. Yang kedua, ada tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi sebagai penutup bagian upper tank dan sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Kemudian, selang radiator. Fungsi selang ini yaitu menyalurkan air dari mesin radiator dan begitu pula sebaliknya. Meskipun terdengar cukup singkat atau fungsinya yang hanya untuk menyalurkan air, akan tetapi selang dituntut untuk fleksibel dan tahan panas. Yang berikutnya ada termostat. Komponen ini adalah komponen yang berbentuk seperti valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Karena cara kerja termostat ini adalah untuk mengatur suhu kerja mesin. Kemudian ada water jacket. Water jacket merupakan saluran di dalam blok dan head cylinder, berfungsi sebagai tempat menyerap panas mesin secara merata. Dan kemudian ada water pump, yang berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Ketika termostat tertutup, pompa ini mensirkulasikan air di dalam water jacket. Namun jika termostat terbuka,
pompa ini akan mengalirkan air dari water jacket menuju radiator untuk didinginkan. Kemudian ada kipas pendingin. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan radiator. Cara kerjanya adalah dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip-sirip radiator. Dan ada juga reservoir tank yang merupakan tank penampung untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada inti dari pembahasan kita kali ini, yaitu cara kerja cooling system. Pada dasarnya prinsip kerja cooling system itu sederhana ya, yaitu pada lower tank dihisap water pump yang kemudian dipompakan mengalir ke sistem pendingin yang ada pada mesin water jacket. Kemudian air tersebut bersirkulasi kembali ke atas melewati termostat dan akan kembali masuk ke upper tank. Seperti itu terus-menerus bersirkulasi. Namun tentunya ini hanya prinsip dasarnya saja. Saya juga akan menyampaikan tentang prinsip detail cara kerja dari cooling system. Ya, bisa kita lihat di sini kita dihadapkan dengan dua gambar, yaitu posisi pertama saat katup termostat membuka atau mesin dalam keadaan panas, dan yang kedua adalah katup termostat tertutup atau mesin dalam keadaan belum terbuka. Singkatnya begini, jika katup termostat belum membuka, maka water pump akan mensirkulasikan air hanya mengitari water jacket saja sebelum suhu kerja mesin tercapai. Akan tetapi jika suhu mesin sudah tercapai, maka termostat akan terbuka. Hal ini membuat air yang ada di dalam water jacket akan mengalir melalui pipa dan kemudian menuju radiator. Setelah dari radiator kemudian didinginkan oleh kipas dan kemudian menuju saluran lagi dan menuju water pump dan akan menuju water jacket kembali. Pada saat suhu air masih rendah atau di bawah 80 derajat sampai 90 derajat, maka termostat masih dalam keadaan menutup, sehingga air pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin melalui water jacket dan belum dialirkan ke radiator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja idealnya. Kemudian, ketika mesin dalam keadaan panas atau ketika suhu air pendingin mulai meningkat menjadi 90 derajat, maka termostat akan mulai membuka, sehingga air pendingin dari mesin akan dialirkan ke radiator. Suhu air pendingin akan diturunkan dengan bantuan udara yang dialirkan oleh kipas pendingin. Udara yang mengalir melewati kisi-kisi radiator akan menyerap suhu panas dari air pendingin sehingga suhu air pendingin akan turun. Jika suhu air pendingin meningkat drastis mencapai di atas 90 derajat, maka termostat akan membuka penuh sehingga jumlah air pendingin yang mengalir ke radiator pun juga bertambah banyak, dan alhasil suhu mesin dapat terjaga pada temperatur kerja idealnya. Manfaat lain dari cooling system yaitu seperti yang kita ketahui di awal, bahwa manfaat dari cooling system adalah untuk menjaga temperatur kerja mesin tetap ideal. Namun di samping itu masih ada fungsi lain dari cooling system, yaitu menjaga clearance antar logam agar tidak menyebabkan kemacetan dan kerusakan. Kemacetan terjadi akibat pemuaian logam yang berlebihan. 2. Mengoptimalkan tenaga mesin dan meminimalkan emisi gas buang. 3. Mempercepat mesin mencapai suhu kerja pada saat mesin dingin. Proses pembakaran tidak sempurna sehingga tenaga yang dihasilkan juga tidak maksimal dan banyak mengandung emisi gas buang. Berikut tadi adalah penjelasan singkat dan presentasi dari saya mengenai cooling system. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.